Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Oke, ada berapa motor Mas yang waktu itu Mas Aep lihat? Perkiraan ada 4 motor, Bu, yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar berdasarkan foto yang beredar, itu adalah sosok wajah yang Mas Aep lihat dari 4 orang pemotor pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya itu Peggy atau bukan. Yang jelas saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya saya mengenali gitu. Oke, tapi berarti benar ya Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aep lihat? Iya, saya melihat. Kejadiannya itu pada saat itu kapan Mas? Apakah benar di malam hari Mas Aep? Iya, di malam hari, Bu. Waktu itu kalau Mas Aep lagi ngapain Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, beli jajanan. Mas Aep, pada saat kejadian ini, apa yang kemudian dilakukan oleh pemotor ini terhadap Vina dan Eki yang Mas Aep saksikan? Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut, Bu, ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Oke, pada saat dikejar, kemudian sempat dipepet juga, apa yang kemudian terjadi lagi Mas? Kurang tahu juga, Bu, selebihnya ke situnya kita nggak tahu, soalnya kita juga takut gitu. Takut kena sasaran. Memangnya pada saat kejadian di sekitar tidak ada warga sekitar lagi Mas? Apa kondisinya sepi pada saat itu? Berhubung di situ sepi, Bu. Jadi di situ tuh jam 9 udah sepi, Bu, jalanan situ. Oke, kondisinya sepi dan gelap ya Mas pada saat itu? Iya. Berarti setelah itu Mas Aep memutuskan untuk buru-buru pergi ya Mas ya, melihat kejadian itu? Iya. Oke. Adakah terdengar suara teriakan atau suara-suara lain yang mungkin Mas Aep dengar? Ada sih teriakan ya, cuman nggak begitu jelas. Berhubung saya langsung pulang, pergi, pas lihat saya dilempari batu terus dikejar, udah saya langsung pulang aja. Mas Aep, ini kan Mas Aep melihat ya 4 motor dan juga sekitar 8 pelaku yang tadi disampaikan. Tapi untuk sehari-harinya Mas Aep, apakah Mas Aep juga sering melihat 8 orang ini di sekitaran tempat Mas Aep ini? Ya karena anak-anak muda situ sering nongkrong di situ, Bu, ya, di depan SMP 11 gitu. Jadi saya tahu gitu. Saya sering melihat. Dia itu sering nongkrong sore jam 5, kalau nggak dari sore malam nongkrongnya di situ. Ya, kembali apa kabar malam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Sugeng ya. Pak Sugeng, ini ada saksi mata yang kemudian sudah mulai angkat bicara. Ya pernah diperiksa di tahun 2016, tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Apakah ini juga membuat kasus ini menjadi banyak sekali tanda tanya atau seperti apa, Pak Sugeng? Penting ya, tapi saksi yang melihat kemudian mengalami sendiri, bertemu dengan peristiwa tersebut, ya. Ini penting untuk didalami gitu. Tapi memang siapa yang dia kenali, ya. Jadi seorang memberi keterangan itu sebagai saksi itu ada alasannya. Mengapa dia menyampaikan keterangan seperti itu, ya? Apakah dia mengenali identitas mereka dalam arti sehari-hari sebagai kawannya, ya, atau tidak kenal tetapi melihat wajahnya, biasanya nanti akan ditunjukkan foto-foto, ya. Kemudian tadi kan dikatakan juga dia kemudian meninggalkan tempat itu, hanya melihat pelemparan batu, ya. Apakah melihat juga peristiwa terjadinya aniaya
atau peristiwa pidana lain. Ini yang belum jelas juga ini, ya, harus didalami. Keterangan 8 tahun yang lalu ini juga bisa kemudian menguap, ya. Tapi dikatakan wajahnya tidak kenal namanya, tapi wajahnya itu siapa, ya. Jadi ini menurut saya harus perlu didalami. Itu keahlian polisi lah mendalami, ya. Yang mau menjadi catatan dari IPW bahwa akuntabilitas penyidikan untuk 3 orang yang DPO ini dan 1 sudah ditangkap harus dikedepankan. Langkah pertama adalah memberikan kesempatan kepada yang ditangkap, yang disebut dengan Peggy alias Peron ini didampingi oleh advokat yang handal, yang independen, ya, profesional, sehingga bisa melindungi hak-haknya. Kalau memang dia pelakunya, tidak perlu membutuhkan pengakuan, tetapi dengan alat bukti, ya, yang tak terbantahkan. Kalau dia bukan, ya polisi harus rela atau ikhlas untuk melepaskannya. Kalau misalnya tidak dilepas, Baik. artinya polisi kan memiliki keyakinan, ya, seperti itu. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kita tahu bahwa kasus ini mungkin punya tingkat kesulitan tersendiri. Tapi ketika ada saksi mata yang begitu yakin bahwa ada 8 orang yang melakukan pelemparan batu. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan apakah mereka melakukan peristiwa pembunuhan atau juga pemerkosaan. Apakah ini dianggap sebagai saksi yang kurang kuat sehingga memang tidak dihadirkan dalam persidangan atau bagaimana Pak Wahyu? Ya. Jadi kalau saya flashback ke belakang ya, jadi sebetulnya kasus ini bukan dibuka kembali, tapi ini kasus ini adalah kasus yang belum tuntas, tetapi kemudian 8 tahun dibiarkan oleh polisi. Kan ceritanya kan ini ada 11 tersangka, 8 kemudian sudah disidangkan, 7 tapi kemudian 8-nya mencabut BAP semua, 7 dihukum seumur hidup, 1 dihukum 8 tahun tapi sudah bebas tahun 2020 kemarin karena sudah 2/3 sekarang sudah bersyarat. Nah sekarang sudah 8 tahun ini kan kesulitannya sangat kompleksitasnya sangat tinggi Mbak. Yang jelas pajak pasti berubah, 8 tahun berubah. Kemudian tadi keterangan saksi sudah pasti berubah. Saya kok tidak yakin apa yang dia lihat 8 tahun yang lalu masih termemori sekarang ini. Nah ini kemudian penyidik berganti. Sudah estafet kasusnya kan, sudah berapa kali Kapolres, berapa kali Kasat Reskrim. Saya kira ini semua yang dilakukan polisi saat ini kan melakukan pemeriksaan ulang, ada dipanggil lagi, diperiksa lagi seperti yang kita sarankan. Dan ini sedang dilakukan. Jadi menurut saya tadi betul Pak Sugeng, 1 transparan, tapi yang kedua juga harus benar-benar hati-hati dan teliti ketika mendalami kasus ini. Karena 8 tahun itu tidak waktu yang pendek Mbak. Dan TKP berubah, kemudian tentu banyak aspek yang membutuhkan tingkat kesulitan tertentu. Nah, saya kan mendapat informasi bahwa dari pihak Mabes akan turun sebagai tim taktis dan teknis. Katanya sudah turun. Nah, kalau sudah turun kan mohon itu untuk didorong terus, ya, publik yang mendorong terus agar kesulitan yang dihadapi oleh Polda ini juga dibantu oleh tingkat Mabes karena bantuan itu kan bisa bantuan sumber daya, jadi ekspor tertentu dari Mabes. Ini saya kira yang harus kita pahami, harus kita dorong terus Mbak, dan kami mengawal terus karena kalau tidak begitu tingkat kerumitannya saya sudah memastikan bahwa tingkat kerumitannya tidak sederhana lah. Kompleksitas sekali dan ini membutuhkan kajian-kajian yang betul-betul oleh expert yang tidak sekedar meriksa saksi kemudian ada statement lalu dia tadi sempat lihat lupa dan sebagainya. Ini kan jangan sampai masyarakat kemudian terbuai oleh drama-drama seperti film yang berputar kemudian jadi masalah lagi. Baik. Itu yang kami tekankan Mbak ini. Oke, ditahan dulu Pak Wahyu. Sekarang saya ingin ke rekan saya Leo Chandra yang sudah siap bertanya dengan warga Cirebon karena pasca viralnya kasus ini pasti orang penasaran tentang wilayah Cirebon karena mengingat beberapa pelaku ini rumahnya berdekatan. Pemirsa, saya tanyakan langsung saja kepada rekan saya Leo, kira-kira apa tanggapan masyarakat di sana, silakan.
Ya Caca dan juga pemirsa, saat ini kami berada di alun-alun kota Cirebon di mana pada malam ini tampak ramai sekali masyarakat Cirebon yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini dengan menghabiskan waktu mereka berkumpul bersama kerabat di alun-alun kota Cirebon ini. Namun kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang kepada masyarakat Cirebon langsung. Bagaimana sih tanggapan masyarakat ini mengenai kasus Vina ini yang setiap hari menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja sudah bersama kami. Selamat malam Mas, dengan siapa namanya? Akbar. Oke, Mas Akbar, langsung saja nih. Tentunya sudah mengikuti nih perkembangan kasus Vina ini. Bagaimana kalau Mas Akbar sendiri menilainya? Ya semoga sih kasus ini cepat kelar. Ya bisa terungkap semua dalangnya, pelakunya, dan bisa diurus keluarganya. Mana yang salah, mana yang benar, segera diproses. Ya cukup. Ya, Mas, ini kan kalau kita mengikuti kasus ini, episode demi episode berlangsung, ada setiap ada perkembangan lagi. Nah, Mas Akbar sebagai masyarakat Cirebon ini terganggu nggak sih dengan isu-isu kasus Vina ini yang sangat panjang sekali tidak selesai? Tentu sangat mengganggu. Ya sebaiknya segera diproses untuk kepolisian, untuk menjaga kota Cirebon agar tidak ada geng motor segala macam. Iya seperti itu. Tapi kalau untuk Mas Akbar sendiri pernah dengar cerita mungkin dari teman-teman mengenai detail kasus ini atau informasi-informasi tertentu nggak sih? Oh iya, yang saya tangkap sih ada beberapa orang yang salah tangkap. Tapi ya semoga diproses, yang tidak salah segera dibebaskan, diberi ganti rugi atau segala macam. Baik. Harapannya keadilan itu tercipta bagi semua pihak, Mas Akbar. Terima kasih Mas Akbar atas waktunya. Nah, kali ini juga kita akan bertanya nih kepada ini ibu-ibu yang sedang ada di sini nih, ibu-ibu cantik. Selamat malam Ibu. Mohon minta waktunya sebentar Bu. Dengan siapa Ibu namanya Bu? Linda. Ibu Linda. Bu, kalau saya tanya, tahu nggak kasus Vina? Pasti tahu nih. Cuma saya mau nanya, ngikutin nggak nih perkembangannya? Ngikutin. Sempat nonton juga kemarin filmnya di bioskop. Nah, kalau tanggapan Ibu sendiri terhadap kasus Vina ini yang sangat menggemparkan kota Cirebon ini Bu, seperti apa tanggapan Ibu sebagai masyarakat Cirebon? Ya miris ya, kasihan. Serem juga sih, apalagi saya kan punya anak perempuan, jadi takut gitu. Ya. Semoga kasusnya cepat selesai, cepat terungkap. Kasihan almarhum, kasihan keluarga korban. Semoga para penegak hukum juga kasusnya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin gitu. Tapi Ibu sebagai masyarakat Cirebon pernah dengar nggak sih Bu detail atau informasi terkait kasus ini? Mungkin ada perbincangan masyarakat, itu seperti apa sih Bu? Apa ya? Kurang tahu sih Mas. Karena kan baru boomingnya sekarang nih, 8 tahun yang lalu tuh baru boomingnya sekarang. Jadi kurang terlalu paham kasusnya seperti apa. Terus katanya masih sekarang pas booming gitu. Iya, katanya masih ada 2 lagi kan yang belum ketangkep. Belum ketangkep. Ya semoga sih untuk kedepannya tuh nggak ada Vina-Vina lagi. Untuk para petinggi di Cirebon juga lebih banyak CCTV gitu, biar kalau ada apa-apa tuh gampang dilacaknya gitu. Kalau ini kan kuncinya penegakan hukum Bu ya, yang adil bagi semua pihak. Kepada penegak hukum apa harapannya Bu? Ya, semoga dihukum dengan seadil-adilnya lah. Nggak ada ya buat efek jerah ke depannya juga, biar nggak ada kasus-kasus kayak gini lagi. Biar Cirebon aman lagi, nggak ada geng motor lagi. Biar kita punya anak cewek tuh enak gitu loh, kita kemana-mana enak. Ibu kalau mengingat terakhir Bu, kalau 2016 yang lalu bagaimana sih situasi kota Cirebon? Apa memang marak dengan geng motor? Iya, waktu itu marak sekali sama geng motor. Jadi serem Mas, kalau keluar malam tuh aslinya serem. Tapi kalau sekarang udah aman ya Bu? Sekarang mudah-mudahan aman ya, dengan kasus-kasus sekarang, semoga cepet ini aja terungkap, selesai. Terima kasih Ibu atas waktunya, Caca dan juga pemirsa. Itu langsung masyarakat Cirebon, tanggapan mereka. Tentunya masyarakat Cirebon berharap keadilan ini terwujud bagi semua pihak. Tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Demikian Caca, kami kembalikan ke studio.
Terima kasih Leo Satya mengabarkan langsung dari Cirebon. Nanti saat lagi saya akan bertanya kepada Pak Thomas di sini. Saksi kunci yang saat ini sudah buka suara, apakah bisa mengungkap kasus pembunuhan ini lebih terang ataukah juga dia tidak melihat langsung peristiwa pembunuhan sehingga masih ada kesulitan yang cukup tinggi untuk kasus ini? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.